Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nadila dengan MPM 2423177 dari kelas 5F. Kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13 dan P5 pada kurikulum Merdeka, serta 7 karakter kebiasaan anak Indonesia hebat. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum 2013. Menggunakan penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah kerangka pembelajaran tematik untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam IPS. Sedangkan kurikulum Merdeka atau KURMA menggunakan pendekatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang memfokuskan pada pembelajaran melalui proyek nyata untuk melatih karakter dan kompetensi. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran berbasis tematik pada K13. Pembelajaran tematik mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema dengan penguatan nilai-nilai karakter PPK. PPK bertujuan menanamkan karakter mulia seperti religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan kreatif. Pendekatan saintifik atau observasi, bertanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan diterapkan dalam pembelajaran IPS tematik. Contoh temanya yaitu lingkungan sosial, ekonomi keluarga, dan budaya lokal. Selanjutnya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada KURMA. P5 adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang lintas disiplin dengan tema-tema relevan seperti keberlanjutan lingkungan, kewirausahaan, dan kebinekaan. Tahap P5 yaitu A. Perencanaan dan pembentukan tim fasilitator. B. Observasi dan pengumpulan data di lingkungan sekitar. C. Pelaksanaan aksi atau solusi atas masalah yang ditemukan. Dan D. Refleksi dan evaluasi hasil proyek. P5 menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, beriman, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, integritas, dan inklusif. Implementasi P5 di sekolah. Pelaksanaan P5 melibatkan guru, siswa, dan pihak sekolah secara aktif. Contoh tema pada P5 yaitu kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika. Evaluasi menyeluruh mencakup proses dan hasil proyek dengan asesmen autentik. Faktor pendukung yaitu dukungan kepala sekolah, kualifikasi guru, fasilitas yang memadai, dan partisipasi siswa. Faktor penghambatnya yaitu kesiapan peserta didik, alokasi waktu, dan pendampingan guru yang terbatas. Selanjutnya yaitu perbandingan antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 menggunakan pendekatan tematik dan integrasi karakter. Fokusnya pada integrasi mata pembelajaran dan karakter. Metode yang digunakan yaitu saintifik atau diskusi dan observasi. Tujuannya yaitu karakter dan kompetensi penyelaras. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan proyek lintas disiplin dan penguatan profil. Fokusnya pada penyelesaian masalah nyata dalam proyek tersebut. Metodenya yaitu investigasi, aksi nyata, dan refleksi. Tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila dan kompetensi lengkap. Selanjutnya kita akan masuk kepada 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Yang bernama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, disiplin dan mandiri. Yang keempat, gotong royong dan peduli sosial. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, cinta lingkungan dan budaya. Dan yang terakhir, bernalar kritis dan komunikatif. Integrasi karakter dalam pembelajaran IPS berbasis tematik dan P5. Pembelajaran tematik dan proyek P5 dapat membentuk karakter melalui yang pertama, aktivitas kolaboratif dan gotong royong di lapangan. Yang kedua, diskusi aktif memecahkan masalah sosial budaya lokal. Dan yang ketiga, refleksi sikap, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek. Dan yang keempat, kreativitas dalam menyajikan temuan dan solusi proyek. Guru berperan penting sebagai fasilitator dan pendamping karakter. Yang selanjutnya yaitu strategi dan langkah implementasi di kelas. Yang pertama, menyusun RPP berbasis tematik dan proyek sesuai PPK dan P5. Yang kedua, pemilihan tema relevan dengan konteks lokal dan nasional. Dan yang ketiga yaitu memfasilitasi kolaborasi antar siswa dalam proyek nyata. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan kontekstual.
Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi formatif dan sumatif sekaligus mengukur karakter. Yaitu kesimpulan. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13 dengan PPK dan proyek P5 pada Kurma saling mendukung dalam pembentukan karakter dan kompetensi siswa. P5 memperkuat profil pelajar Pancasila melalui pengalaman pembelajaran yang nyata dan bermakna. Sedangkan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia menjadi fondasi utama pengembangan pelajar masa depan yang berbudi pekerti dan cerdas. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.